semuanya, kembali lagi bersama saya Imelda Hutasoid dari GKPS Pontianak. Seperti video sebelumnya yang mungkin juga teman-teman juga udah lihat, di sini kita akan membahas hal-hal menarik seputar GKPS Pontianak. Nah, di sini kita akan kedatangan tamu, yaitu adalah kakak dan abang dari nama pose GKPS Pontianak. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya gereja tidak terlepas dari namanya pemuda atau nama poso, di mana pemuda ini akan menjadi regenerasi gereja ke depannya. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu kakak dan abang yang ganteng dan cantik nih. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir pada podcast hari ini. Nah, gimana kakak dan abang kabarnya pada hari ini? Ya, puji Tuhan kita baik ya, teman-teman. Puji Tuhan. Baik banget ya. Mungkin boleh perkenalan dari yang sebelah kanan kali ya. Perkenalan mungkin di kepengurusan sebagai apa dan udah menjabat berapa lama? Oke, jadi perkenalkan nama saya Riando Juan Fritz Saragih, biasa dipanggil Fritz. Oke, Bang Fritz ya. Oke. Jadi kebetulan saya ini perantau ya di Pontianak, asal saya dari Seribu Dolok. Jadi untuk di kepengurusan nama pose GKPS Pontianak ini sekarang jabatan saya sebagai wakil sekretaris. Sebelumnya saya juga ada di pengurusan sebagai wakil ketua. Oh, berarti sebelumnya udah menjabat juga dalam kepengurusan. Wah, ternyata pelayanannya sangat ekstra gitu. Betul. Ya. Panjang deh pelayanannya. Panjang banget pelayanannya. Hidup kayak enak gitu kalau nggak melayani. Oh, oke. Ada yang kurang. Sedap. Keren banget Bang Saragih kita ya, guys. Oke, selanjutnya kepada kakak cantiknya nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tiur Devi Febiola Silitonga. Jabatan aku untuk di kepengurusan nama pose GKPS 2023 sampai 2026 ini sebagai bendahara, dan juga aku sama Fritz juga sama nih, sebelumnya udah sama-sama di kepengurusan. Sebelumnya itu 2017 sampai 2020 saya menjabat sebagai sekretaris. Kalau boleh tahu tuh pergantian regenerasi itu berapa tahun sekali, Kak? Setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Yang untuk nama poso. Untuk nama poso, benar-benar. Oke. Untuk abangnya yang terakhir. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardian Saragi. Saya pertama kali menjadi pengurus di jemaat, itu sebagai wakil ketua. Sebelumnya untuk pada periode sebelumnya itu saya menjadi CO Pengaderan. Cuman sekaligus juga pada tahun ini karena tadi mereka lumayan juga ya pelayanannya ya. Udah hampir jalan 4 tahun, jadi saya pun tidak mau kalah nih untuk bagian pelayanan. Berarti bersaing untuk melayani Tuhan gitu. Iya, ya, benar. konsepnya. Maka dari itu saya menjabat juga sebagai ketua resort. Keren banget. Resort. Ketua resort kami dia. Ketua resort ya. Iya, tinggi. betul sekali. 3 tahun juga Bang menjabat. 3 tahun juga. 3 tahun juga. Oke, kita sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin boleh diberitahu dong Bang, berapa banyak sih nama poso GKPS Pontianak? Nah, gimana tuh Bang sekretaris kita? Kita lempar ke Kita ada sekretaris sekretaris ya. nih ya. Bentar ya. Ini soalnya Oh, ada cek. saking banyaknya kepemudaan kita ini. Jadi aku punya data-data gitulah. Tapi kalau untuk di GKPS sendiri itu apakah dia harus memang stay Pontianak atau asli Pontianak, atau contohnya bisa dari perantau nih gitu? Siapa yang jawab nih? Abang lah sebagai Oke. wakil ketua kita. Ya, jadi kita di GKPS Pontianak itu dari mana aja selagi mau bergabung, mari bergabung. Karena dalam GKPS Pontianak kita sama-sama memuji nama Tuhan. Jadi mau itu dari kampung, dari Sumatera sana, mau dari sini juga yang sudah merantau, itu masih anggota kami selagi dia masih di keluarga jemaat GKPS Pontianak, seperti itu. Oke, mungkin gimana Bang Fritz, sudah dapat datanya? Udah. Oke. Jadi yang terdaftar ya untuk kita sekarang ini sekitar 106 orang. Tapi itu ada yang enggak semua di Pontianak maksudnya. Oh, berarti ada yang udah merantau atau mungkin di sini merantau dan udah pulang gitu ya. Tapi yang kita masukkan di daftar ini yang mungkin dia itu terdaftar di keluarga GKPS Pontianak. Maksudnya gitu, misalnya ada contoh orang tuanya nih jemaat nih GKPS Pontianak, tapi anaknya udah lagi kerja keluar kota gitu. Tapi masih pemuda, jadi dia masih masuk daftar nama poso GKPS Pontianak. Oke. Kita tadi membahas tentang terkait perantau ya. Nah, gimana kalau teman-teman lihat perbedaan mereka yang domisili lahir di sana atau mungkin perantauan, apakah susah gitu untuk kita membangun komunikasi dengan mereka? Kan beda kan ibaratnya. Apalagi kalau mereka tuh pulang, atau mereka kan sih hanya perantau nih contohnya. Jadi gimana untuk teman-teman jalin komunikasinya nih gitu?
Mungkin dari aku dulu ya, yang perantau ini kan. Kalau aku pribadi sih ya, nggak tahu siapa orangnya. Mungkin kalau aku kan orangnya gampang bergaul lah gitu. Jadi aku pertama kali nyampe ke sini ya benar-benar gimana ya? Kalau aku kan orangnya pengen tampil lah gitu. Jadi baratnya langsung pasti kalau kita kelihatan gitu pasti yang lain juga dipandang lah. Jadi orang penasaran lah gitu. Jadi kalau kita perantau sih aku bilang, apalagi kita yang orang Batak ya misalnya, dibilang gue sama lu lah kalau berkenalan sama kawan baru gitu. Apalagi dan beruntungnya di GKPS Pontianak aku jatuhnya yang benar-benar GKPS yang sangat keren lah. Wah, berarti Bangga dapat sekali. gereja yang tepat gitu ya Betul. di perantauan. Betul. Nah tadi kan Abang Ardinal ya namanya. Iya, Untuk benar Abang sekali, Ardinal itu kan berarti 3 tahun sebelumnya itu menjabat kaderisasi. Iya, benar Ya, sekali. berarti harus menjalin hubungan juga nih ke teman-teman yang baru datang. Nah itu gimana kira-kira kalau konsepan untuk apa ya merekrut anggota baru itu gimana? Ya, baik. Ini sebenarnya permasalahan yang cukup berat di kepemudaan. Karena yang namanya pemuda tuh jiwa egonya tinggi. Kita mau kenalan tuh ya siapa kau kan gitu. Jadi kalau sebagai kaderisasi, karena itu menjadi juga job desk kita, mau tidak mau, siap Siapa tidak kau? siap, pasti kita akan merangkul mereka yang ada wajah-wajah baru masuk ke gereja. Jadi misal mereka datang ibadah minggu, kami akan rangkul mereka. Misalnya dari kita juga menyediakan pamflet untuk mereka yang di kampung. Jadi kalau mereka masuk ke perguruan sini, kita akan sediakan beberapa fasilitas seperti penjemputan di bandara, mencari kosan, juga ikut nongkrong-nongkrong sama pemuda. Tempat tinggal sementara juga. Iya, Oh, tengah tempat tinggal tinggal sementara. Di sini ada kita punya nih. Teman-teman kalau penasaran datang ke GKPS Pontianak ya. Iya, berarti sekalian ini ya promosi pasti. Pasti. Ayo kuliah di Iya. Pontianak. Betul. Ya. Nah, selain itu nih kita mau bahas tentang program-program nih. Pastinya program dari NGKPS ini pasti banyak ya. Mungkin boleh ceritain dong tentang program-programnya dan mungkin yang udah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Mungkin boleh dari Kak Tiur dong. Wah, dari aku berarti ya. Juga kebetulan lah ya, tahun-tahun sebelumnya juga udah menjabat, jadi tahulah sedikit-sedikit. Sebenarnya program dari Nama Poso GKPS ini juga termasuk banyak ya, tapi ada juga yang memang udah dari zaman-zaman sebelumnya juga ada tuh kayak partongguan. Itu pasti ada, aku yakin juga seluruh Nama Poso pasti partongguan ya. Untuk partongguan ini kita selalu adakan setiap sebulan itu sekali. Jadi memang kita tuh sangat memuji Tuhan lah ya. Jadi terkadang partongguan ini kita adakan di rumah-rumah jemaat GKPS Pontianak. Jadi kita cari juga rumah-rumah yang bersedia untuk kita beribadah di beribadah di partongguan. Terus kayak ibadah ulang tahun. Nah, itu kan juga ada tuh salah satu program kerja kita yang dimana itu 3 bulan sekali. Jadi buat nama poso yang berulang tahun nanti kita temukan. Jadi kita ibadah sama-sama juga. Terus apalagi ya? Kayak latihan kesaksian setiap minggu itu juga ada, dan masih ada sih program-program yang besarnya mungkin ya, yang mungkin baru kita laksanakan nih dan juga baru selesai. Porseni NGKPS Pontianak volume pertama, gila itu keren. Gacor kalau bahasa apa tuh Bang? Bahasa Gacor sekarang lah ya. Oh, bahasa sekarang. Gacor ya. Paten dia. Kemarin ada juga tuh apa ya yang dari gereja lain juga di luar Pontianak tuh apa game Mobile Legend tuh ada tuh. Itu kemarin ada juga dari Depok ya, Depok. Bekasi. Tangerang. Halo GKPS Depok dan lain-lain. Halo. Halo Nontonnya. GKPS Semoga nonton. Iya. Jadi tuh Porseni itu kalau di kepanjangan tuh apa ya, pekan olahraga dan seni. Jadi kemarin kita ada futsal, badminton, terus ada catur sama Mobile Legend tadi saya sebut, sama yang di bidang keseniannya ada vokal solo. Jadi kita udah dari bulan Juni sampai akhir bulan Agustus, dan puji Tuhan kegiatan Porseni kita udah terlaksanakan dengan lancar. Terima kasih juga buat semua Nama Poso yang mungkin ikut andil ya dalam kegiatan Porseni kami berterima kasih. Udah capek kan? Capek, dan juga panitia-panitia yang keren banget. Capek, Ya. sakit hati lagi. Oh,
untuk persiapan porseni sendiri tuh berapa lama Kak Tiur kalau boleh tahu? Persiapan porseni itu tadi dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi kayak Juni ke Juli tuh persiapan lomba, pertengahan Juli ke Agustusnya itu udah eksekusi lomba kegiatannya. Berarti kurang lebih 2 bulanan gitu ya untuk persiapannya. Tapi kalau dibentuk panitianya dari bulan 5 gitu. Oh, Iya, jauh-jauh hari ya. Oke, kalau gitu boleh tahu nggak sih apa sih hambatannya dalam melaksanakan program kerja yang sebesar itu? Apa aja hambatannya? Mungkin dari Bang Ardinal nih, karena udah senyum-senyum ya Bang ya. Banyak yang mau diungkapkan kayak soal hambatan-hambatan. Kunek-kuneknya. Cuman kita belum evaluasi Dia kan kemarin divisi panitia kan. besar juga di beliau gitu, nih. evaluasi Belum ya? evaluasi, mungkin kunek-kunek bisa dikeluarkan lah di Ya, terima kasih. Jadi untuk apanya tadi? Hambatan ya. Yang pasti yang pertama itu bagian SDM. Oh, SDM. Kita di GKPS Pontianak itu yang bisa berperan itu banyak. Cuma kadang satu orang bisa megang 3 bagian gitu. Jadi kalau kita mau nyusun di mana orang-orangnya tuh bingung. Syukurnya semua pemuda GKPS Pontianak punya talenta, punya bakat. Jadi kita dari panitia, pengurus itu kita bakal bingung tuh mau tempatin mereka di mana. Kemudian masalah dana. Dana juga cukup berat karena kita tidak terlalu memberatkan kepada jemaat pemuda. Mari kita lebih aktif, lebih kreatif mencari uang ya. Kita bisa mencari sponsor, jual-jualan. Jadi seperti itulah metode pencarian dananya. Kemudian kembali lagi jiwa ego. Ya, tahulah pemuda nih panas-panasnya kan, punya pikirannya sendiri-sendiri. Kalau kita nggak merendahkan ego kita, ya panitia nggak jalan. Jadi masalah paling besar tuh di situ. Kadang kita waktu rapat ada perbedaan pendapat, itu yang buat kita hampir goyang lah. Seperti itu. Hampir goyang guys. Boleh Iya. di-spill nggak sih berapa banyak sih pengeluaran untuk porseni? Wah, berapa banyak tuh Kak Tiur? mungkin yang tahu Mungkin keuangan lah. kisarannya kali Saran ya, lah. kisaran. Jadi kayak teman-teman mungkin gereja lain yang mau buat porseni itu, oh dana yang harus dipatokin segini nih gitu. Kemarin jauh-jauh LPJ lah ya, LPJ kotor-kotornya kemarin tuh 50 sampai 60 juta. Wow, Setauku ya, teman kan ini banget kami loh. belum LPJ juga, belum evaluasi. Baru minggu lalu soalnya selesai. Baru selesai minggu lalu kan. Nah, jadi yang aku tahu ya segitu. Oke deh, kalau gitu kita mungkin langsung ke ini deh, kayaknya unek-uneknya atau mungkin sarannya deh ke depannya GKPS, ke depannya nih dari kakak dan abang-abang yang jadi pengurus gitu, yang udah merasakan banyak guncangan dari kanan kiri, mungkin bolehlah diberikan. Jangan. Unek-unek bah. Yalah, Kunek untuk apa nih? Untuk nama posonya Iya, kan untuk pastinya untuk nama poso dong pastinya. nama posonya ya. Mungkin unik-unik sih nggak ada ya. Mungkin Pesan kali ya. kesal lah. Kalau unik-unik nggak pernah aku benci sama orang. GKPS ini. Aku bangga Sweet sama banget. mereka. Nah, mungkin sarannya aja. Ini mungkin nggak nama poso GKPS aja, mungkin semua lah. Memang kita kenalnya di waktu sih memang. Jarang sekali on time gitu. Itu sih. Mungkin kalau kita tepat waktu sih gue bilang ya kita pasti lebih bagus lah kalau tepat waktu. Terus lebih gimana ya, memberi hati gitu. Ngerjakan sesuatu jangan setengah-setengah. Jadi kalau ngerjakan setengah-setengah itu nggak maksimal gitu. Jadi gitulah. Kalau ibadah gitu, pertemuan gitu. Jangan yang lain-lain dikerjain gitu. Habis itu kan bebas. Itu aja sih. Baik, untuk Kak Tiur nih gimana nih Kak? Aduh. Aku udah dari GKP di sini tuh udah dari kecil ya. Jadi kalau dibilang Sepuh dia, unek-unek sepuh. tuh nggak ada sebenarnya karena Sepuh. separuh jiwaku adalah GKPS. Ih, Nggak. sedap. Si Ajarin Pandi dong GKPS. Bu. Sepuh, ajari sepuh. Yang pasti ya dari nama poso, untuk nama posonya lah ya, mereka tuh memang orang-orang yang sangat bertalenta dan tentu saja tuh nggak mau nampil sendiri, mau semuanya tuh sama-sama kita bisa gitu. Kalau aku lihat dari nama poso GKPS. Dan juga aku merasa ada pertumbuhan lah kalau ada di Nawa Poso. Mungkin aku juga ada teman entah tuh di kuliah atau di apa, tapi kalau udah sama Nawa Poso tuh feel-nya beda gitu. Terus kalau izin dulu sama kakak, pergi sama siapa? Sama kawan kuliah. Jangan lama-lama. Coba sama kawan Nawa Poso. Oke lah, oke. Kayak ya udah, oke, bye gitu. Dibebasin ya. Jadi emang Nawa Poso tuh you are
you have my heart gitu. Wow. Gitu. Oke, the last deh dari Bang Ardinal nih. Sunrise. Oke. Jadi Susah banget ya Bang susah. ungkapinnya. Karena teman-teman boleh tahu terkhusus yang di GKPS Pontianak ya. Aku orang yang dari maba sampai saat ini dekatnya sama gereja doang. Teman-teman dari luar tuh enggak terlalu banyak. Kalaupun ada teman kampus ya nyantainya tetap sama Nawaposo. Jadi kalau dibilang unek-unek kesal kita pasti ada. Kadang kita setiap kegiatan tuh ada yang tadi pas dibilang Fritz tuh kerjanya setengah-setengah. Kadang kita apa sih kawan ini kenapa gitu. Cuman itu di kepanitiaan aja. Kalau kita udah selesai, kita nggak ada dendam-dendaman. Kita tetap sama, yang namanya Nawaposo berarti kita satu keluarga. Mau siapapun itu tetap kita rangkul, tetap berteman. Jadi sejauh ini Nawaposo GKPS Pontianak the best. Wow. Nawaposo best I meet. Nawaposo terbaik yang pernah ketemu lah. Iya betul. Keren. Wow, berarti sangat berpengaruh banget ya untuk teman-teman perantau. Berpengaruh. Apalagi nih ada banyak teman-teman ya yang mungkin baru kuliah di Ponti, mungkin boleh dong direkomendasiin ke teman-teman yang mungkin akan nonton nanti. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mau kuliah keluar lah gitu ya, khususnya ke Pontianak lah. Kalau kalian dari Simalungun lah bisa dibilang ya, besar bertumbuhnya di GKPS lah bisa dibilang. Kalau kemanapun kalian pergi, aku pribadi nih ya bilang memang harus cari lagi GKPS gitu, karena di GKPS itu kau nggak akan ninggalin Tuhanmu dan nggak akan ninggalin budayamu. Jadi makanya terkadang aku lihat orang orang Pontianak yang lahir Pontianak tapi aktif mar GKPS, mar Nawaposo gitu, mar ikut acara adatnya gitu, senang aku. Berarti mereka benar-benar nggak cuman gereja doang gitu, Itu aku guys. nggak cuman Itu gereja aku. doang, tapi budayanya dapat, gerejanya juga dapat itu sih. Jadi pokoknya jangan tinggalkan lah menurut aku. Mungkin mau Kak Cil mau nambahin? Mungkin buat yang mau tahu soal GKPS Pontianak kalian bisa follow Instagramnya ya, @GKPS Pontianak. Jadi abang-abang ini yang rajin untuk menemui adik-adik maba. Kalian mau kemana tuh dikawani, mau daftar ulang dikawani, nyari kos dikawani. Tinggal rumah abang ini pun boleh. Oke, baik. Kami udah 5 di rumah soalnya. Tinggal di mana lagi mereka? Oke, dia sebenarnya masih banyak pertanyaan sih yang mau mau di sharing ini sama kakak abang, tapi mungkin kita akan bikin lagi kayaknya ya ke waktu nyusun waktu lagi deh untuk cerita lebih dalam lagi tentang GKPS Pontianak. Semoga sebelumnya terima kasih telah datang hari ini. Dan juga semoga program kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga Amin. semua teman-teman Nawaposo mensupport setiap program kerjanya. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada episode perdana pada hari ini. Jangan lupa subscribe di YouTube kita, yaitu adalah GKPS Pontianak Official, dan juga jangan lupa follow Instagram kita @GKPS Pontianak. Bye bye dan sampai jumpa. Shalom. Shalom. Oh haso mansapan ria. Kita ganup Nawaposo GKPS. Si tong tong say mar.